Audio Jungle. Tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Mandi. Para ulama menyimpulkan sunnah berdasarkan kias dengan sholat Jumat, yang sama-sama berupa sholat dengan konsentrasi jamaah yang banyak. Kemudian keduanya adalah sholat hari raya. Sholat Id adalah hari raya tahunan, sedangkan sholat Jumat adalah hari raya pekanan. Makan kurma berjumlah ganjil atau makanan seadanya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat melakukan salat Idul Fitri sampai makan beberapa butir kurma. Beliau makan kurma sejumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Waktu salat Id. Waktu salat Id terbentang mulai waktu syuruk, yaitu sekitar 15 menit setelah matahari terbit dan berakhir sebelum zuhur. Dilakukan sebanyak 2 rakaat. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma idin fasalla rak'ataini lam yusalli qablu wala ba'du thumma atan nisaa fa'amarahunna bis sadaqah. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Id, kemudian salat Id 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelum dan sesudah Id. Kemudian setelah selesai, beliau mendatangi perempuan-perempuan, kemudian memerintahkan mereka untuk bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Berniat salat Id. Berniat salat Id cukup di dalam hati saja, karena tidak ada riwayat dari para sahabat yang menerangkan lafaz niat. Caranya dengan mengetahui bahwa salat kita ini adalah salat Idul Fitri. Hal itu sudah cukup. Bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Tidak ada zikir khusus di sela-sela takbir. Jika ingin membaca zikir, silahkan berzikir apa saja. Terkait dengan 7 takbir di rakaat pertama, ada yang berpendapat 7 takbir tersebut sudah termasuk takbiratul ihram. Pendapat ini diambil oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Juga secara tegas diterangkan dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Ada pula yang berpendapat 7 takbir itu tidak termasuk takbiratul ihram. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Namun keduanya boleh digunakan, sebagaimana keterangan Ibnu Abdil Bar. Warajaha hadza Ibnu Abdil Bar وجعله من الاختلاف المباح كأنواع الأذان والتشهدات ونحوهما. Ibnu Abdil Bar memandang ini rajih atau kuat. Beliau menjadikan perbedaan riwayat tentang jumlah takbir zawaid atau takbir tambahan di rakaat salat Id sebagai perbedaan yang mubah, atau artinya boleh memilih, sebagaimana macam-macam lafaz azan dan bacaan tasyahud. Adapun untuk takbir 5 kali di rakaat kedua, para ulama sepakat bahwa takbir perpindahan rakaat atau disebut dengan takbir intikal. Adapun untuk takbir 5 kali di rakaat kedua, para ulama sepakat bahwa takbir perpindahan rakaat atau disebut takbir intikal tidak masuk ke dalam hitungan 5 tersebut. Mari kita lihat. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Rakaat pertama. Ini adalah takbiratul ihram. Kemudian membaca iftitah. Setelah itu, takbir kembali dihitung 1. Rakaat kedua. Setelah berdiri dari sujud, ini disebut takbir perpindahan.
Setelah itu, takbir kembali. Dihitung 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir dikiaskan dengan anjuran mengangkat tangan saat takbir salat jenazah berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena keduanya adalah sama-sama takbir berulang dalam salat yang posisinya berdiri. Membaca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun salat Id sebagaimana yang berlaku pada semua salat. Membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Disunahkan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, atau membaca surat Qaf di rakaat pertama kemudian surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Jika kesulitan membaca surat-surat di atas, boleh membaca surat atau ayat Al-Quran apapun yang mudah menurutnya. Menyempurnakan rakaat dengan ruku, sujud, dan lain-lain, sebagaimana salat kita pada umumnya. Salam. Khutbah Idul Fitri. Apabila salat Id dilaksanakan di rumah, maka tidak perlu khutbah, sebagaimana yang dilakukan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat beliau melaksanakan salat Id di rumah bersama keluarga dan budak-budak beliau. Beliau melaksanakan salat Id 2 rakaat dengan tanpa khutbah setelahnya. Ini juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia dan dipilih oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad Indonesia.